Yang kedua kali ini adalah, tadi pertama adalah usaha, sekarang energi. Di antaranya ada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Dari energi, yang pertama, energi kinetik. Ya. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda ketika benda itu bergerak dengan hubungannya adalah kecepatan. Berarti energi kinetik ini hubungannya dengan V. Sehingga formulasi atau persamaannya adalah kita simbolkan EK, energi kinetik, sama dengan setengah mv kuadrat. Ini formulasinya sudah ada. EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK itu adalah energi kinetik dengan satuannya Joule. Lalu M adalah massa, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan bisa, kelajuan bisa, satuannya meter per sekon. Oke, apa yang terjadi ketika suatu benda itu bergerak dengan kecepatan berbeda? Maka terjadi yang disebut adalah perubahan energi kinetik atau delta EK. Untuk mengetahuinya, kita dapat melihat di ilustrasi ini, sebuah benda, anggap saja ini adalah sebuah kelereng, bergerak dari titik A ke titik B dengan kecepatan awal. Kita tarik, coba ya, kita lihat. Dia bergerak dari awal, dari titik A ke titik B, yang awalnya memiliki kecepatan VA, kita sebut VA, atau V1 boleh, atau V0 boleh, bergerak dengan kecepatan sampai di sini titik VB. Terjadi perubahan kecepatan. Maka formulasi dari ini, delta EK sama dengan EK keadaan akhir adalah EK B, lalu EK awal atau EK A. Kita uraikan, setengah M, masanya sama, bendanya sama, VB kuadrat dikurangi setengah M VA kuadrat, di mana VA ini adalah kecepatan awal dan VB kecepatan akhir. Nah, oke. Sekian aja energi kinetik. Kita lanjut lagi ke energi yang kedua adalah energi potensial. Ya, tadi sudah energi kinetik, sekarang adalah energi potensial. Poin kedua, energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda, pasti belum ada benda lagi. Dia bergerak hubungannya dengan ketinggian atau H kecil. Sehingga formulasinya adalah energi potensial, kita simbolkan EP, sama dengan MGH. MG kali H. EP energi potensial, satuannya Joule, dan M massa, satuannya kilogram, G percepatan gravitasi, biasanya atau normalnya adalah bisa dipakai 10 meter per sekon kuadrat atau bisa juga 9,8 meter per sekon kuadrat. H
adalah ketinggian. Ya, lagi-lagi berhubungan dengan kasus bagaimana atau apa yang terjadi ketika dia bergerak dari suatu ketinggian yang berbeda. Misalkan sebuah mangga, kita lihat ilustrasi samping. Sebuah mangga bergerak dari ketinggian, ini permukaan, ini ketinggian pertama atau HA, bergerak sampai titik ini. Misalkan tapi saya titik sini saja. Titik ini saja. Di sini ada HB. Ya, di sini ada HB, di sini ada HA, di sini ada HB. Formulasi energi kinetiknya atau disebut juga perubahan energi potensial, maksud saya tadi, atau delta EP sama dengan delta EP keadaan pertama atau keadaan awal dikurangi keadaan akhir, atau sebaliknya, nilainya akan terjadi negatif. Apa maksud negatif? Negatif adalah energi tersebut menghilang atau keluar, memiliki energi. Ketika ini positif, dia akan bertambah atau meminta energi. Energi potensial dari titik A dikurangi energi potensial titik B sama dengan M. Kita uraikan, A dikurangi M GH akhir. Ya. Oke, materinya satu lagi, yaitu kita belajar tentang hubungan antara usaha dan energi. Jadi tidak hanya manusia, ternyata usaha juga memiliki hubungan dengan energi. Formulasinya di mana hubungannya W sama dengan delta EK. Dan satu lagi, W sama dengan delta EP. Kita dapat uraikan tadi EK2 dikurangi EK1 sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Atau dapat ditulis juga, kita keluarkan yang sama, MV2 kuadrat V1 kuadrat. Lalu untuk EP tadi keadaan awal, apa itu 1 boleh, kurangi EP 2 sama dengan MGH1 dikurangi MGH2 sama dengan MG, kita uraikan atau kita keluarkan yang sama, H1 min H2. Ya, itu hubungannya. Lalu yang terakhir adalah energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik dapat diformulasikan bahwa EM sama dengan EK1 ditambah EK2. Jadi, energi mekanik adalah gabungan antara dua energi tersebut. Maksud saya EP plus EK. Tidak ada 1, tidak ada 2. Jadi EP plus EK, gabungan dari dua energi. Kita uraikan bahwa EP merupakan M kali G kali H dan EK setengah MV kuadrat. Satu lagi, ada yang dinamakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, saya ulangi tadi, ini adalah EP, energi potensial, ini adalah EK. Hukum kekekalan energi adalah mekanik adalah energi tidak dapat diubah-ubah dan tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat diciptakan, hanya bisa dirubah. Di mana EM1 kita uraikan energi mekanik 1
di keadaan 1 itu akan sama di energi mekanik di keadaan 2. Dapat kita uraikan, EP1 ditambah EK1, EP2 ditambah EK2, MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat, MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ya, kita akan membahas di contoh soal di bagian topik energi. Yang pertama, nomor 1 tentang energi kinetik. Kita baca soalnya. Berapakah energi kinetik seekor nyamuk bermasa 0,75 mg? Massa dari nyamuk tersebut berapa? 0,75 mg. Kita ubah menjadi kilogram, menjadi 0,75 dikali 10 min 5 ya, kilogram, yang sedang terbang dengan kelajuan 40 cm per detik atau per sekon. Ini V-nya 40 cm per sekon. Kita rubah menjadi meter per detik, menjadi berapa? 40 kali 10 pangkat min 2 meter per detik, atau disederhanakan 4 kali 10 pangkat min 1 meter per detik. Nah, yang ditanyakan adalah energi kinetik. Jawab, EK sama dengan setengah MV kuadrat, di mana setengah masanya adalah 0,75 kali 10 pangkat min 5 kg dikali V-nya 4 kali 10 min 1 meter per detik, sama dengan berapa? 0,75 dikali 0,5 dikali 4 sama dengan 0,06 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini kuadrat. Ini 0,06 karena 16 kan ya, 0,5 satuannya joule, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 joule. Ya, soal 1 sudah dijawab. Kita lanjut ke soal kedua tentang perubahan energi potensial ya. Sebuah benda 2 kg berada di ketinggian 10 meter di atas tanah. Kita gambarkan tanahnya dulu. Di sini ada benda pada ketinggiannya adalah 10 meter. Tentukan energi potensial benda jika dalam keadaan acuan. Oh, ada dua keadaan. Yang keadaan pertama di sini dengan acuannya adalah 3 meter, terus yang kedua di bawahnya menjadi 2 meter. Di keadaan pertama, yang A, delta EP yang ditanya adalah sama dengan EP di keadaan awal 1, ini keadaan 2, 1 dikurangi EP 2. EP 1-nya MGH1 dikurangi MGH2 sama dengan masanya berapa? Sudah jadi SI, sudah 2 kg. Gravitasi kita pakai 10 saja. Gravitasi kita pakai 10 meter per sekon ya, kuadrat. Hanya berapa? 10 meter, karena pertama ya, 10 meter dikurangi masanya sama 2, percepatan gravitasi sama 10, H2-nya adalah 3 meter. Sama dengan ini 200 dikurangin 60 sama dengan 140, satuannya apa? Joule. Lalu keadaan kedua, delta EP dengan EP1 dikurangi EP2. EP2-nya berapa? Ketinggiannya adalah yang dipakai 2 meter. Maka langsung saja 2 kali 10, karena 1 sama semua, kali 10 min 2 kali 10 kali 2 sama dengan 200 dikurangi berapa ini? 40 sama dengan 160 joule. Oke, soal kedua sudah selesai.
Kita lanjut ke soal ketiga. Apa ini? Soal hubungan usaha dengan energi kinetik. Kita baca, sebuah mobil minibus bermasa, ini M-nya 1000 kg, memiliki mesin gaya dorong, ini F-nya 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Mobil itu memasuki jalur cepat dengan kelajuan 8 meter per sekon dan keluar dari jalur, ini V1, ini V2, 825. Berapakah panjang jalur cepat? Oke, ini kita formulasikan bahwa kita awal tadi persamaan apa saja? W sama dengan F kali S, ada apa lagi? W yang hubungan kecepatan? Delta EK. Karena usahanya sama, maka F kali S sama dengan delta EK. Dari sini paham nggak? Ini keadaan F kali S tadi, W. Itu ya. F kali S, F-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 3, sudah Newton, sudah 1, dan SI sudah. Lalu, yang ditanyakan ini S-nya, delta S-nya, sama dengan delta EK. Delta EK itu adalah yang keadaan akhir dikurangin yang di awal. Berapa? Setengah M-nya 1000 kali 25 dikuadratkan kurangi setengah 1000 dikali 8 dikuadratkan. Ya, berapa ini? 500. Oke, kita formulasi secara cepat saja. 500 buka kurung 25 dikurangi 8 kuadrat sama dengan 525 dikurangi 8 17 kuadrat. Ini 3 kali 10 pangkat 3 kali delta S, sehingga delta S sama dengan 500 dikali 17 kuadratkan per 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan 144.500 dibagi 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan 48,2 meter. Ya, begini. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 4 tentang hukum kekerasan energi mekanik ya, energi mekanik. Kita lihat, sebuah bola bermasa 1 kg dilepas dan meluncur dari posisi lantisan ini sampai titik C, dari A ke C melalui lintasan lengkung yang licin ya. Oke, seperti gambar di bawah ini, 2 meter. Oh, ini nggak mungkin senti. Ini meter. Supaya bisa berdiri 2 meter. Ini maksudnya di sini H sama dengan 0 saat ketinggian sini ya. Jika percepatan gravitasi G-nya itu 10 meter per sekon, masanya tadi berapa? 1 kilogram. Maka energi kinetik bola saat di titik C adalah, ini adalah kekerasan energi mekanik, di mana EMA itu akan sama di EMC. Energi mekanik di A itu nilainya sama dengan energi mekanik di C, itulah hukum kekerasan mekanik. EKA ditambah EPA sama dengan KC ditambah EPC. Kita masukkan EKA dilepas ya. Oh, dilepas berarti di sini V-nya itu V di A sama dengan 0 karena dilepas, sama aja gerak jatuh bebas gitu ya. Dilepas, maka di sini EK-nya 0. Kenapa? Karena setengah kali M, V-nya adalah 0 kuadrat. Ini pasti jawabannya yang di sini 0. Ditambah ketinggiannya di sana 2 meter. Masanya berapa? 1 MGHA. Di sini EK, ini ditanyakan EK di C ya. EKC ditambah MGHC. M-nya 1, 10, H-nya 2, EK yang dicari ditambah
M-nya massa sama 1 dikali 10, ketinggian di C berapa? Ini sampai sini 1,25. 1,25. Jadi berapa ini? 20 ya. 20 EKC ditambah 12,5. Jadi EKC sama dengan 20 dikurangi 12,5 sama dengan 7,5 Joule, satuannya Joule. Oke, ini sekian dari saya. Jika ada saran dan kritik, silakan masukkan komentar di kolom bawah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini. Terima kasih.